Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria dengan NIM 26020123120014. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan ulang terkait apa yang saya pelajari pada praktikum sistem informasi geografis pada pertemuan pertama. Pada video kali ini saya akan mencoba jelaskan bagaimana caranya kita mendownload data dari sebuah web bernama Tanah Air Indonesia, atau teman-teman bisa mencari geospasial untuk negeri, dan setelah itu datanya akan coba diolah pada software ArcGIS. Oke, pertama kita coba jelaskan, atau saya coba jelaskan terkait cara downloadnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman di sini memerlukan sebuah akun untuk login ke geospasial untuk negeri ini. Di sini saya sudah punya akun, tapi akan coba saya tunjukkan bagaimana cara pembuatannya. Nah, ini tampilan awalnya. Teman-teman yang belum punya akun bisa masuk atau pencet di sini. Setelah itu misalkan teman-teman belum punya, teman-teman bisa pencet menu registrasi dan tinggal diikutin nih step-stepnya, mulai dari nama lengkap, email, WhatsApp, password. Passwordnya itu dibikin secara secara tetap buat akun ini, nggak mesti password email kalian. Jadi ini password baru lah ibaratnya. Setelah itu nanti ada OTP yang dikirim ke email, aktivasi akun. Setelah itu misalkan udah selesai, akunnya bisa buat dipakai untuk login. Nah, ini loginnya di sini. Kita masukin email terus password. Oke, lagi verifying, kita login, sukses. Nah, untuk datanya itu kita download di sini. Kita ke menu unduh data. Di sini kan sebenarnya ada banyak ya jenis-jenisnya. Nah, ini tuh kita downloadnya yang unduh data RBI per wilayah. Kita coba aja dulu. Nah, untuk data itu dibagi-bagi sesuai dengan PJ kelompok masing-masing, dan saya saat ini di PJI oleh bulan, dan untuk pembagiannya itu daerah Surabaya. Untuk daerah itu kita bisa search di sini. Nah, ini setelah itu nanti munculkan nih titik ungu ini. Kita bisa kecilin dulu kalau mau ngeliat-liat Surabaya itu di sebelah mana. Nah, nanti itu teman-teman bisa pencet ini, titik ungu ini, download yang 25K kota Surabaya zip. Nah, kebetulan aku udah coba download. Langsung aja kita coba ekstrak ya. Ini file yang udah tadi kita download dari si web itu, kita coba ekstrak dulu. Ekstrak all. Nah, ini kita pilih tujuannya. Sini kebetulan aku udah nyiapin folder biar nggak berceceran. Oke, kita ekstrak. Nah, ini tinggal nunggu prosesnya dulu. Oke, ini udah. Oke, udah ya. Sekarang kita coba masukin datanya. Ini adalah interface ArcGIS. Sini ada beberapa tampilan ya. Tampilannya kayak bar-bar gitu. Di sini nanti ada pilihannya masing-masing. Nah, di sini juga ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Contohnya ini kursor si tangan, ini bentuk tangan atau pen. Setelah itu di sini ada zoom out, ini fix zoom out, fix zoom in. Ini ada full extend, ini ada table of content. Nah, untuk tools ini sebenarnya bakal lebih kelihatan fungsinya setelah kita coba masukin data. Kita coba masukin datanya dulu ya. Buat masukin data itu dia ada di ini, ada add data, kita pencet aja.
Setelah itu kita coba masukin datanya sini, Surabaya ini. Nah, kita masuk ke daerah khususnya atau data ini Surabaya ya, salah. Nah, pertama-tama kita masukin data dulu. Data di sini yang masuk itu pasti pertama data vektor. Data vektor itu ada area, ada wilayah, area yang menggambarkan wilayah, bentuknya poligon, ada LN kayak yang ini, itu dia bentuknya garis, ada juga PT. PT itu bentuknya titik. Jadi untuk vektor itu ada jenis datanya poligon, line, dan juga titik. Nah, di sini kita pertama masukin dulu data-datanya. Pertama kita masukin data AR atau data area. Di sini area kecamatan, kita coba add loading dulu. Nah, ini adalah data area dari kota Surabaya berdasarkan kecamatan, wilayah administrasi kecamatan. Nah, dari sini aku mau coba jelasin fungsi toolsnya. Yang aku jelasin tadi bakal lebih kelihatan kalau udah kita masukin datanya. Nah, ini kan dari yang ditampilkan dari kota Surabaya ini masih data yang tidak ada tulisan-tulisannya, jadinya kita kan pasti bingung kan, ini tuh daerah apa, ini daerah apa, ini daerah apa, ini kecamatan apa, soalnya kan ini administrasi kecamatan ya. Nah, itu nanti kita bisa cari tahu menggunakan beberapa tools. Oke, tapi sebelum ke situ aku mau nunjukin juga bahwasannya kalau si tampilan peta ini itu bisa kita rubah warnanya, dimana yang pertama-tama itu kita bisa rubah di sini. Kita pencet warna biru ini, ya tinggal dirubah aja. Misalkan kita mau warna ini, outline-nya misalkan mau warna apa, misalkan dirubah juga bisa. Yang mau kita ini ya buat ngeliat fungsinya aja. Nah, ini atau juga bisa dirubah lewat sini. Kita klik kanan di wilayah administrasi layer ini, terus ke properties, lanjut, astaga ngelag ya, lanjut ke, nah ini simbologi, ini bisa ganti di sini juga. Misalkan kita pilih olive aja nih. Oke, habis itu kita apply, there, berubah. Nah, ini itu untuk bagaimana cara kita ngerubah si warna petanya secara keseluruhan, belum per wilayah. Nah, di sini kita misalkan kita pengen tahu dulu dari peta keseluruhan ini ada kecamatan apa aja sih dari kota Surabaya. Itu kita bisa lihat di yang namanya tabel atribut. Ini kita pencet pertama kayak tadi, klik kanan di wilayah administrasi, habis itu kita klik ini. Nah, ini bisa kelihatan semua di sini deh. Nah, ini tipenya poligon, jadi tuh ini area-area ini namanya poligon dari data vektor. Nah, ini kan daerah-daerahnya ada nih, daerah kecamatan Krian, Taman, Sukondo, dan lain sebagainya. Tapi kan kita nggak tahu misalkan daerah Manyar ini ada di daerah mana. Nah, itu tuh kita bisa pakai beberapa opsi. Yang pertama kita pakai ini, pakai select by attribute. Kita pencet ini, kan ini tulisannya nama objek kan. Nah, ini kita pilih juga nama objek, nama BJ, ini singkatan sih nama objek. Ini klik ini 2 kali. Setelah itu pakai rumus sama dengan, terus kita tinggal ini get unique value ini. Nah, setelah ini kita tinggal pilih deh, kita mau cari tahu nih daerah mana, misalkan kecamatan Gresik, kita pet ini, terus kita apply. Nah, ini kecamatan Gresik. Atau kita misalkan mau daerah lain, Krian, misalkan kecamatan Krian ini dia ada di daerah nih bawah kecil ya dia. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita close dulu,
kita juga bisa cari lewat ini. Nah ini kan tabel-tabel, ini tuh di sebelah kiri tuh misalkan kita tap 2 kali, dia bakal muncul sama kayak yang tadi, yang kayak gini ya. Yang kita mau coba daerah Gresik, kita petik 2 kali ini, nah ini bakal muncul. Ini kan dia ke zoom in banget ya. Buat nge-zoom outnya kita punya 2 opsi, banyak opsi sih, 3 berarti. Yang pertama ini fix, itu biar kayak nggak berubah, dia senternya tetap si daerah yang tadi ke zoom in. Atau misalkan mau dari sini juga kita tinggal kayak mau ke arah sini nih di zoom outnya, itu bisa. Atau juga bisa ini, misalkan kita zoom in zoom out, zoom in dulu ya. Kan ini fungsi yang ini tuh buat nge-zoom in ke daerah spesifik yang kita kotakin. Misalkan kita mau kotakin daerah sini, kita mau gedein, lihat ini kita kotakin, nah ini nanti kelihatan ke situ. Nah fungsi yang bentuk globe ini kalau kita pencet tuh petanya bakal muncul kayak tampilan awal yang kelihatan semuanya. Nah selain yang ini, kayak tadi kan ada select by attribute, ada juga langsung dipencet sini. Kita juga bisa cari pakai opsi lain. Pertama misalnya kita clear dulu ya. Clear itu ada 2 opsi, di sini dan juga di sini. Kita sini aja dulu ya. Habis itu gimana sih cara nyarinya? Misalkan nggak pakai yang select by attribute atau dari sini. Yang ini kita close dulu. Kita bisa lihat dari ini, identify. Setelah kita pencet tuh kita tinggal pencet wilayah yang mau kita cari tahu. Misalkan kita mau cari tahu ini daerah apa sih? Nah ini kepencet ini, terus lihat nama objeknya. Ini namanya Kecamatan Kedamaian. Kita mau cari yang lain, misalkan ini namanya Kecamatan Kuanyar dan sebagainya. Nah tapi kan kalau kayak gitu kan nggak bisa dilihat secara langsung kan. Kita juga bisa nge-labelin si wilayah-wilayah ini secara langsung. Gimana caranya? Dengan cara memberi label. Pertama kita ke layer ini, kita klik kanan, terus kita ke properties, tunggu sebentar loadingnya. Habis itu kita ke labels. Nah di labels ini kita bisa masukin si datanya, data nama-nama tadi kan dia itu ada di label fieldnya nama objek kan, karena kan dia di nama-nama kecamatan di table objek, nama objek. Kita pilih ini, nggak usah dirubah. Di sini kita jangan lupa centangin ini biar bisa nanti di apply. Nah setelah itu kita tinggal juga sesuaiin si ininya, baik itu fontnya kita mau ganti font lain. Di sini ada banyak pilihan fontnya. Terus kita juga bisa nyesuaiin yang namanya ukuran font. Ini banyak ya, kita di 8 aja biar nggak terlalu besar. Warnanya juga bisa dirubah, mau itu tulisan nanti di bold, di italic atau di underline juga bisa. Nah ini kita coba apply dulu. Terus kita oke. Nah ini udah keluar semua tulisan-tulisan per kecamatannya. Kita misalkan mau ngecek apakah ini udah sesuai sama yang tadi, misalkan kita coba ini nih, kita ngecek misalkan ini kan tulisannya Cerme, kita cek ini apakah kalau di sini dia tulisan Cerme juga. Nah ini sesuai ya. Oke, setelah itu dari data ini juga kita bisa rubah warna-warna dari per wilayah kecamatan ini. Caranya gimana? Kita balik lagi ke layer ini, kita klik kanan, kita ke properties, kita loading dulu nih, agak lama sorry. Habis itu kita ke simbologi lagi. Kan tadi kalau tadi di fitur doang kan, ini single simbol langsung keseluruhan. Ini kita ke opsi kategoris, value nya tetap di nama objek karena kan tadi nama-nama kecamatannya di kolom nama objek. Kita tinggal add value. Nah ini udah per kecamatan punya warnanya masing-masing. Di sini juga kita bisa rubah warnanya, misalkan kayak daerah ini kita mau rubah jadi olive. Oke,
Nah tuh, nah daerah benjing udah berubah jadi warna olive. Setelah itu kita tinggal apply deh. Oh ya, di sini juga kita bisa pilih color ramnya. Ada yang warnanya kayak warna TV lama lah, hitam putih ini, atau warna lain, tapi kita coba warna ini aja. Kita apply. Nah, terus pencet OK. Nah, ini udah berubah semua warnanya ya. Ini itu udah tampilan peta dengan per daerah kecamatannya udah punya label masing-masing dan juga warna masing-masing. Nah, kayak yang aku jelasin tadi, data vektor itu punya beberapa komponen, yaitu area yang kita tampilkan sekarang, dia bentuknya poligon, ada juga garis dan juga titik. Nah, ini sebagai contoh kita coba masukin perwakilan data buat data titik dan juga data garis. Kita coba masukin data lagi, add data. Kita balik lagi ke Surabaya, misalkan kita ambil apa lagi ya, transportasi, misal ada nggak ya LN nya. Nah, ini ada nih LN, misalkan kita ambil jalan-jalanannya yang ada di Surabaya. Ini jalan yang ada di Surabaya, kita add ke dalam petanya. Nah, wah, ruwet banget. Kita ambil data ini aja lah, sungai kali ya. Ini oh ya, buat ngilangin tadi kita bisa pencet remove, klik kanan di layarnya terus di remove. Kita ambil data yang enggak terlalu banyak garisnya aja, biar enggak terlalu ketutupan. Coba sungai, LN kita add, pakai sama banyaknya, udah ini aja. Nah, ini adalah data vektor bentuk garis. Misalkan kita mau lihat dari dekat, nah ini dia bentuknya garis-garis gini. Ini merepresentasikan sungai-sungai yang ada di kota Surabaya. Ini secara keseluruhan kelihatannya seperti ini. Ini juga buat si data garis ini bisa dirubah-rubah, disesuaikan sesuai kebutuhan kita. Misalkan kita mau rubah warnanya, nih untuk warnanya nih bisa dirubah di sebelah sini. Nah, ini banyak pilihan warnanya, ukurannya juga atau lebarnya bisa dirubah. Satu aja lah misalnya. Terus ini juga bentuk garisnya bisa dirubah. Jadi kita mau rubah warnanya jadi apa ya, hijau. Oke. Nah, warnanya berubah jadi hijau, cuma kan nggak kelihatan banget ya. Kita ubah jadi kayak tadi aja lah, merah ini kayaknya dia ini yang terang. Nah, ini untuk representasi data vektor berupa garis. Tadi kan ada satu lagi, yaitu titik. Titik itu biasanya ngegambarin suatu hal yang spesifik, entah itu bangunan dan lain sebagainya. Ini kita coba masuk cari data yang titik. Misalkan kita ke tanah kebencanaan apa ya isinya, ada nggak titik? Nggak ada. Ini lihat lingkungan terbangun aja deh. Nah, ini kalau tadi area itu dia dikodeinnya underscore AR, kalau garis itu underscore LN, kalau titik dia dikodeinnya underscore PT. Kita ini makam aja lah, kita makam. Nggak sakit ya, makam Jibres Room. Nah, ini kita makam, coba kita add. Nah, ini dia makam-makam yang ada di kota Surabaya. Ini coba kita pinggirin dulu sungainya. Nih, ini bisa ditampilin, bisa dienggak, bisa ditampilin, bisa dihilangin, entah itu di remove. Misalkan kayak ini mau di remove, ini bisa. Atau juga misalkan mau dihilangin sekedar nggak mau kelihatan aja, itu bisa nggak usah dicentakin kotaknya. Misalkan mau dilihat lagi,
Misalkan mau dilihat lagi, ini tinggal dicentangin. Misalkan mau nggak ditampilin, tinggal nggak usah dicentangin. Nah, ini adalah makam-makam yang ada di Surabaya, diwakilkan oleh titik-titik ini. Nih, ini juga titiknya bisa disesuaikan ya. Misalkan kita mau sesuaiin lewat properties juga bisa, atau langsung tadi juga bisa. Loadingnya lama ya. Nah, nih kita pencet nih, mau bentuknya bisa disesuaikan. Misalkan ini ukurannya, misalkan mau disesuaikan juga ya, ukuran tadi, warnanya mau disesuaikan, misalkan warna merah, terus apply. Oke, nah ini warnanya udah berubah jadi warna merah. Nah, kita coba zoom in. Nah, ini adalah wilayah atau titik-titik daerah makam yang ada di kota Surabaya. Nah, dari sini kita itu bisa ngeconvert si data vektor ini ke data raster. Data raster itu apa? Data raster itu kalau gampangnya, kalau data vektor itu diwakilin sama poligon atau area ini, garis dan juga titik. Kalau raster itu dia diwakilin sama yang namanya grid atau pixel. Dia bentukannya kotak-kotak warna gitu. Nah, ini kita coba convert ke arah situ. Gimana caranya? Pertama kita harus cari namanya kolom search. Biasanya itu dia ada di sini, cuma ini karena nggak ada, kita bisa cari di Windows ini. Kita pencet, kita search. Udah, setelah itu kita cari, karena kita kan mau ngubahnya si data poligon kan, si data bentukan daerah ini, kita tulis poligon to raster. Terus kita search. Nah, ini kan banyak ya pilihannya. Kita pilih yang polygon to raster conversion tools. Kita pencet. Nah, di sini tuh, aduh, kepencet berapa kali nih? Kita close karena yang banyak. 1. Oke, udah. Udah nih. Kita mau convert ini kan, wilayah administrasi kecamatannya. Kita ambil, pilih inputnya di sini, wilayah administrasi kecamatan. Pencet, tunggu loadingnya dulu. Bentar ya, ini karena sinyalnya apa device-nya ya. Nah, ini udah ke input yang mau kita convert. Setelah itu kita pilih output raster datasetnya, atau kita mau simpan di mana sih data rasternya itu. Gimana cara milihnya? Kita pilih ini nanti tinggal disesuaikan. Misalkan kita mau ke SIGTM1 Surabaya ini. Nah, ini kan tadi udah convert, sengaja aku siapin foldernya biar gak kececer. Nah, kita tinggal penamaan. Penamaan itu kalau di ArcGIS itu nggak bisa pakai spasi. Kalaupun mau di spasi itu harus diganti pakai underscore. Nah, kalau pakai spasi nanti itu bisa error ataupun datanya nggak bisa di save. Jadi kita tulis aja di sini, misalkan Jaka raster Surabaya. Ya, kita save. Nah, ini kalau nanti nggak bisa itu tulisannya ada kayak tulisan silang gitu. Kalau bisa dia langsung bisa kita okein. Nah, ini kalau nggak bisa, kita coba lagi ya. Raster Jaka. Nah, ini bisa. Nah, ini udah bisa. Habis itu kita oke. Terus ini memerlukan proses loading.
di sini kalau ada logo globe ini bisa berarti tandanya itu kita lagi loading, dan bisa ditunggu aja. Semoga aja nanti notifikasi yang muncul itu bisa, nanti ada kayak kotak gitu di sini, kalau nggak salah kayak gambar palu, itu nanti tandanya berhasil. Nah ini sembari nunggu aku jelasin kalau ini tuh setiap kita geser si pennya, si di pojok kanan itu bakal menyesuaikan si koordinatnya. Oh ini udah nih kayaknya proses. Nah ini dia tadi notifikasi yang aku maksud. Kalau ini berhasil nanti munculnya kayak gini ya guys. Oke lanjut dulu. Ini tadi kalau pen yang ngejelasin itu si kanan bawah itu koordinatnya bakal langsung nyesuaiin ke pen yang kita arahin. Selanjutnya aku bakal coba kasih lihat gimana sih bedanya data raster dan juga data vektor secara langsung. Ini kita close dulu biar besar ya. Nah ini kan masih tampilan data vektor ya, masih area. Ini bisa kita tutup window layernya. Nah ini dia data raster, dia bentukannya pixel gitu, grid. Ini kita coba zoom in biar kelihatan lebih jelas. Kita zoom in di sini nih yang banyak tuannya. Nah ini dia bentukannya kayak gini, dia bentukannya kotak-kotak diwakili oleh grid ya, biar kelihatan beda nih. Coba aku masukin layer oleh rastrasi yang dia data vektor. Nah kelihatan ya, kalau raster dia tuh bentukannya kotak-kotak itu perwakilannya. Kalau vektor dia langsung garis bentuk poligon kayak menggambarkan suatu area. Nah ini udah keseluruhan sih dari semua prosesnya, entah itu dari layar-layarnya, kita bisa nampilin data sungai ataupun yang lain sebagainya. Bisa sungai, bisa yang lain. Kita juga bisa nampilin wilayah titik-titik yang menggambarkan. Kalau di sini aku ambil opsi makam. Kita juga bisa ambil wilayah administrasi yang bentukannya poligon. Di sini aku ambil wilayah administrasi kecamatan. Dan juga kita bisa nge-convert data si vektor itu ke data raster pixel-pixel ini yang poligon. Nah udah deh, mungkin dari aku bisa maparinnya segitu aja dari hal-hal yang aku pelajarin selama TM1 kemarin. Setelah ini dari hasil yang udah kita coba kerjakan ini bisa kita save di opsi file ini, file, terus kita save as. Kita pilih deh mau ditaruh di mana. Kita pilih SIG TM1 Surabaya. Terus kita namain Jaka Surabaya. TM1 save. Oke. Ini udah semuanya proses-proses yang udah aku pelajari selama TM1 kemarin, penjelasan dari kakak-kakak Aspen. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.